Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Karunia dengan nomor induk mahasiswa 2021028, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, dengan program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk memenuhi sebagian tugas dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Gustin MPD. Saya mengambil dari Journal of Elementary Education. Di sini saya akan menganalisis peran Pancasila bagi masyarakat 4.0 terhadap sistem demokrasi masa kini beserta kondisi partai politik dan pemilu pada masa kini. Pertama, peran Pancasila bagi masyarakat 4.0 terhadap demokrasi masa kini. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Lahirnya Pancasila melalui proses panjang yang dilakukan para pendiri tokoh bangsa. Pancasila sendiri merupakan dasar negara yang sakral karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Generasi milenial atau generasi muda saat ini sangat berperan dalam pembangunan dan mencerahkan bangsa. Generasi milenial menghadapi banyak tantangan di era informasi atau era 4.0 ini. Bukan hanya tantangan dalam negeri, namun tantangan luar negeri. Harus dihadapi bangsa Indonesia sendiri, khususnya generasi milenial. Harapan yang mereka miliki untuk kemajuan bangsa Indonesia diimplementasikan melalui tindakan terdampak positif untuk bangsa Indonesia. Peran Pancasila yang pertama adalah Pancasila merupakan science of ideas dari founding father kita. Kedua, Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan seperti anarkisme, individualisme, dan kapitalisme. Secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif 4.0 berupa efektivitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produk. Meskipun berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan, 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Revolusi Industri 4.0 Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran Indonesia sebagai penuntun moral dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara sehingga ancaman-ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat. Pancasila as integration philosophy of education and national character. Pancasila juga dijadikan pedoman dalam berbagai bidang budaya, ekonomi, dan sosial. Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila harus diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal atau self-renewal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasi nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan masyarakat Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone atau gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disingkat dengan iptek menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya, kondisi partai politik dan pemilu pada masa ini. Saya mengambil dari jurnal republika.co.id Jakarta, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kondisi partai politik dan pemilu pada masa kini. Pada akhir pemerintahan Joko Widodo periode pertama masih mendapat rapor merah dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Asumsi pada saat pemilu 2019 sangatlah positif dan yang terjadi justru perilaku distorsi, penyimpangan bahkan ratusan orang terbunuh dari pemilu serentak. Konflik komunal atau konflik sosial. Problem akan muncul bila ada peraturan baru yang disusun oleh DPRD dan pemerintah yang mempunyai implikasi teknis yang besar terhadap penyelenggaraan pemilu. Perhitungan elektronik yang mengganti manual harus dihitung dengan sangat hati-hati.
Kodari juga menambahkan, bila berbicara dinamika yang lain, terdapat pergeseran peta koalisi yang sangat menarik. Kalau pada periode sebelum 2019 atau 2018, Gerindra banyak berkoalisi dengan PKS dan PAN, maka di 2020 ini dia kira akan ada koalisi Gerindra dengan PDIP, yang merupakan turunan dari aliansi atau koalisi yang terjadi di tingkat nasional.